Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Agustin Sukmi, NPM 211070120058. Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nova Arikman, SKMMS. Materi yang pertama yaitu tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, periode sebelum ilmu pengetahuan. Upaya menanggulangi masalah-masalah kesehatan penyakit telah dilakukan oleh negara-negara dengan kebudayaan yang paling luas, yakni pada zaman Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Pada zaman tersebut juga ditemukan dokumen-dokumen tertulis, bahkan peraturan-peraturan tertulis tentang pembuangan air limbah. Drainase, pengaturan air minum, pembuangan kotoran. Pada zaman Romawi kuno telah dikeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat mencatat tentang pembangunan rumah binatang-binatang yang berbahaya, bahkan ada keharusan pemerintah kerajaan untuk melakukan supervisi atau peninjauan kepada tempat minum masyarakat. Warung makan dan tempat-tempat prostitusi. Pada abad ke-7, kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai penyakit menular makin menyerang sebagai besar penduduk dan telah menjadi epidemi, bahkan di beberapa menjadi endemi. Misalnya penyakit kolera. Pada abad ke-14 mulai terjadi wabah pes di India dan Cina. Namun upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat secara menyuruh belum dilakukan oleh manusia yang hidup dalam zamannya. Yang kedua yaitu periode ilmu pengetahuan. Bangkitnya ilmu pengetahuan akhir abad ke-18 dan awal abad ke-20 mempunyai dampak yang sangat luas terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan. Kalau pada abad-abad sebelumnya, masalah kesehatan khususnya penyakit hanya dilihat sebagai fenomena biologis dan pendekatan yang dilakukan secara biologis dan sempit. Maka mulai abad ke-19, masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks. Pada abad ini, mulai ditemukan berbagai penyakit dan vaksin sebagai pencegah penyakit. Louis Pasteur menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar. Joseph Lister menemukan asam karbo untuk sterilisasi. William Marton menemukan ether untuk anestesi. Pada tahun 1832 dilakukan penyelidikan dan upaya-upaya kesehatan masyarakat oleh Edwin K. Dewey, DKK. Pada saat itu masyarakat Inggris terserang penyakit epidemi. Wabah kolera. Laporan hasil penyelidikan adalah masyarakat hidup di kondisi sanitasi yang jelek. Sumur penduduk berdekatan dengan air kotor dan pembuangan kotoran manusia. Air limbah mengalir terbuka, tidak teratur. Makanan yang dijual di pasar banyak dikerubung lalat. Di samping itu ditemukan sebagian besar masyarakat miskin tidak mampu membeli makanan yang bergizi.
Materi yang ketiga yaitu perkembangan di Indonesia. Sejarah masyarakat di Indonesia dimulai sejak pemerintah Belanda pada abad ke-16. Kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu dimulai dengan adanya upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti oleh masyarakat pada waktu itu. Pada tahun 1851 didirikan sekolah dokter di Jawa untuk pendidikan dokter pribumi. Selanjutnya pada tahun 1913 didirikan sekolah dokter di Surabaya. Kedua sekolah tersebut mempunyai andil yang sangat besar dan menghasilkan tenaga-tenaga dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian pada tahun 1888 didirikan laboratorium pusat di Bandung yang mempunyai peran sangat penting dalam lang- dalam langkah menunjang memberantas penyakit malaria, lepra, cacar, dan malaria. Bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti gizi, sanitasi, pada saat kemerdekaan Indonesia salah satu tonggak penting perkembangan masyarakat di Indonesia adalah diperkenalkannya konsep Bandung pada tahun 1951 oleh Dr. Leimena dan Dr. Patah. Dalam konsep ini mulai dikenal konsep kuratif dan preventif. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, tahap perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan di Indonesia, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah menetapkan 28 jabatan fungsional yang diberikan petugas tanggung jawab, wewenang, dan hak yang penuh hukum melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesi masing-masing. Salah satu jabatan fungsional kesehatan adalah jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat diterapkan melalui surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 58 garis miring Kep M PAN garis miring 8 garis miring 200. Tentang jembatan fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat dan angka kredit. Pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat dan berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenjang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat terdiri dari penyuluh kesehatan masyarakat ahli dan penyuluh kesehatan masyarakat terampil. Dalam rangka meningkatkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan berkualitas perlu didukung sumber data manusia kesehatan yang profesional. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparat Negara Republik Indonesia telah menetapkan 28 jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai dengan profesi masing-masing. Salah satu jabatan fungsional kesehatan adalah jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat diterapkan melalui surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan nomor 58 garis miring Kep garis miring M PAN dan garis miring 8 dan garis miring 200. Tentang jabatan fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat angka kredit
Pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam mendukung upaya perbeda, per- pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenjang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat terdiri dari penyuluh kesehatan masyarakat ahli dan penyuluh kesehatan masyarakat terampil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.